Halo semua, perkenalkan nama saya Leonardo, saya dari Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aljabar boolean untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah Logika Matematika. Mari kita mulai videonya. Oke, yang pertama ada definisi aljabar boolean. Aljabar boolean kurang lebih prinsipnya sama dengan proposisi. Perbedaan mendasarnya adalah jika di materi proposisi kita menggunakan benar atau salah. Nah, kalau di materi aljabar boolean ini kita menggunakan angka 0 dan angka 1 sebagai pengganti benar atau salah itu. Aljabar boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logika. Variabel-variabel ini diperlihatkan dengan huruf-huruf alfabet dan 3 operasi dasar dengan operasi AND, OR, dan NOT. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke operasi dasar logika aljabar boolean ini. 1. Operasi logika NOT. Fungsi NOT atau inverse adalah untuk membalik sebuah variabel biner. Misal, seperti jika masukannya bernilai 0, maka keluarannya adalah 1. Nah, operasi inverse adalah operasi yang mengubah logika 1 menjadi 0 atau sebaliknya dari angka 0 jadi angka 1. Nah, kita bisa lihat di tabel kebenarannya. Nah, variabel A ada nilai 0 dan 1. Nah, A petik itu adalah inverse atau not. Nah, not itu dilambangkan dengan kutip 1. Nah, jika nilainya 0, maka inverse A-nya adalah 1. Jika angka 1, maka inverse-nya adalah 0. Contoh, variabel A itu adalah Joni memakai sepatu putih. Maka inverse-nya adalah Joni tidak memakai sepatu putih. Lanjut, kita ke operasi logika N. N atau titik. Titik itu adalah perkalian. Nah, fungsi N adalah operasi boolean yang akan menghasilkan nilai 1 atau benar apabila variabel A bernilai 1 benar dan variabel bernilai 1 benar juga. Selain itu, akan bernilai 0 atau salah. Operasi ini dilambangkan dengan dot atau titik. Nah, lebih mudahnya kita lihat langsung aja ke tabel kebenarannya. Variabel A ada 0011, variabel B 0101. Maka A titik B atau ANB adalah 0001. Kenapa? Karena seperti yang disebutkan di sini, boolean akan menghasilkan nilai 1 atau benar apabila variabel A-nya 1 bernilai 1 dan variabel B-nya bernilai 1. Kita bisa lihat di paling bawah ini angka 1 karena variabel A-nya itu 1 dan variabel B-nya itu 1. Nah, kita masuk ke contohnya. Misalkan variabel A adalah Joni memakai sepatu putih dan variabel B Joni memakai baju merah. Nah, jika dioperasikan dengan operasi N atau titik, maka A N B adalah Joni memakai sepatu putih dan baju merah. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke operasi logika OR atau dilambangkan dengan plus atau penjumlahan. Fungsi N adalah operasi boolean yang akan menghasilkan nilai 0 apabila variabel A-nya bernilai 0 dan variabel keduanya atau variabel B-nya bernilai 0 juga. Selain itu akan bernilai 1. Operasi ini dilambangkan dengan tambah atau plus. Nah, operasi OR ini dia apabila 0 dan 0, maka dia akan bernilai 0. Sisanya dia akan bernilai 1. Lebih mudahnya seperti itu. Kita bisa lihat di tabel kebenarannya. Variabel A 0011, variabel B 0101. Nah, A plus B jadinya adalah, kita cari dulu yang mana 0 ketika variabel A 0, variabel B 0, maka dia hasilnya 0. Setelah ketemu, kita cek semuanya. Kalau tidak ada yang A-nya 0, B-nya 0, maka itu menjadi 1. Nah, kita masuk ke contohnya. Variabel A, Joni memakai sepatu putih.
variabel B, Joni memakai baju merah. Maka dioperasikan dengan OR adalah A OR B atau A plus B sama dengan Joni memakai sepatu putih atau baju merah. Nah, sekarang kita bahas mengenai operasi turunan logika aljabar boolean. Nah, turunan yang pertama adalah operasi logika n strip n atau titik kutip 1. Fungsi n strip n atau not n adalah operasi boolean yang merupakan kebalikan dari operasi n atau inverse-nya operasi n. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Variabel A 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Variabel B 0, 1, 0, 1. Operasi n-nya atau A titik B 0, 0, 0, 1 karena operasi n itu adalah akan menjadi 1 apabila variabel A-nya 1, variabel B-nya 1. Nah, di paling bawah ini jadi 1. Nah, not n adalah operasi n diinverskan. Jadi A titik B itu diinverskan menjadi A titik B kutip 1. Maka tinggal nilainya saja yang dibalik. Jadi dari 0 jadi 1, 0 jadi 1, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Mudahnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke operasi logika n OR atau plus dalam kurung petik 1, sorry. Nah, fungsi n OR atau not OR adalah operasi boolean yang merupakan kebalikan dari operasi OR. Nah, kita masuk ke tabel kebenarannya. Ini seperti sama sebenarnya seperti not n tadi, tapi saya akan bahas variabel A 0011, variabel B 0101, A plus B atau A or B adalah ketika 0 dan 0. Jadi variabel A-nya 0, variabel B-nya 0, maka hasilnya akan 0. Nah, selebihnya akan menjadi 1 seperti di tabel kebenaran ini. Jadi A-nya 0, B-nya 0, jadi 0. Sisanya 1. Nah, A plus B inverse atau petik 1 itu hanya tinggal menjadi kebalikan dari A plus B di sini. Nah, jadi ininya 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal pertama. Buatlah tabel kebenaran dari operasi di bawah ini. Q sama dengan buka kurung A plus not B tutup kurung dikalikan not A. Maka kita langsung buat tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya adalah kita buat dulu variabel A 0011, B 0101. Nah, kita lihat di soalnya kan ada not B, berarti kita buat tabel not B. Nah, not B itu kebalikan dari A, maka kita lihat A-nya adalah 0011, maka kebalikannya adalah 1100. Nah, lanjut ke di soalnya karena ada not B, maka saya buat not B itu kebalikan berarti dari B. Di B-nya adalah 0101, maka not B-nya adalah 1010. Nah, kita masuk ke operasinya, kita lihat seperti dasar matematika, kita harus mengerjakan yang dalam kurung dahulu. Maka kita operasikan dulu A plus not B. Jadi A plus not B. Kita lihat A-nya 0, not B-nya 1, maka hasilnya 1. A-nya 0, not B-nya 0, maka hasilnya 0. Karena kalau OR tadi kan ketika nilai variabel A-nya 0, nilai variabel B-nya, variabel keduanya itu 0, maka hasilnya 0. Nah, kita lihat yang ketiga, nilainya 1, not B-nya 1, maka hasilnya tetap 1. Variabel A nilainya 1, variabel not B-nya 0, maka hasilnya 1. Nah, kita udah ketemu sampai A plus not B. Selanjutnya kita lanjutkan dengan A plus not B dikalikan dengan not A. Maka kita langsung lihat dan masukkan nilai dari A plus not B itu 1, nilai A plus not A, nilai not A adalah 1, maka hasilnya 1. Karena kalau operasi N atau titik tadi kan ketika variabel pertama 1, variabel kedua 1, maka hasilnya 1, sisanya 0. Nah, ini kita lihat bahwa
nilai kedua 1, nilai kedua 0, maka hasilnya 0. Nilai ketiga 0, nilai ketiga 1, maka hasilnya 0. Nilai 0, nilai keempat 1, maka hasilnya 0. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Saya akan menjelaskannya secara langsung, saya kerjakan juga secara langsung. Contoh soal 2, buatlah tabel kebenaran dari operasi di bawah ini. Q sama dengan buka kurung not A titik B tutup kurung plus not C. Nah, kita buat tabel kebenaran. Pertama kita analisis dulu. Berarti di sini ada 3 variabel, yaitu variabel A, B, dan C. Maka kita masukkan dulu judulnya A, B, C. Nah, seperti pada dasarnya adalah kita masukkan yang A itu 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Lalu yang B 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Yang C 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, ini sudah menjadi standar. Jadi kita sudah mendapatkan nilai A, B, dan C. Kita lihat biasa saya lihat dulu soalnya. Di soalnya apakah ada not atau enggak. Jadi di sini ada not A, di sini ada not C. Berarti saya langsung masukkan not A sama not C. Nah, not A berarti kebalikan dari A. Kita tinggal memasukkan kebalikannya. Berarti di sini A-nya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Kita tinggal kebalikannya 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, not C, kita lihat C-nya. C-nya itu 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Maka kebalikannya adalah 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, kita sudah dapat nilai not A sama not C-nya. Selanjutnya kita lihat di sini ada not A titik B. Yang pertama, ini seperti pada dasarnya matematika, kita harus hitung dulu yang di dalam kurung. Jadi di sini ada not A titik B. Nah, kita tinggal operasikan aja. Ingat bahwa kalau titik atau N itu berarti ketika variabel pertama 1, variabel kedua 1, maka variabel hasilnya adalah 1. Jadi tinggal cek. Biasa saya langsung cek yang variabel pertama 1, variabel kedua 1. Kita lihat di sini 1, 0 berarti 0, 1, 0, ini berarti 0. Nah, ini 1, 1 berarti saya masukkan 1 variabel A, not A dengan B. Sini berarti 1. Nah, kita lihat berarti sisanya sudah tidak ada yang dua variabelnya itu nilainya 1. Nah, berarti tinggal masukkan aja sisanya 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kalau cara saya seperti itu, mudahnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita sudah dapat nilai dari not A titik B. Nah, berarti di sini tinggal not A titik B plus not C. Berarti kita masukkan aja not A titik B not A titik B plus C. Nah, not A plus B titik C. Berarti tinggal kita harus ingat bahwa kalau plus atau or itu berarti ketika variabel pertama 0, variabel kedua 0, berarti hasilnya adalah 0. Seperti cara sebelumnya, saya tinggal mencari yang dua variabel itu 0 dan 0. Jadi kita lihat variabel ini berarti ini plus ini. Kita lihat yang 0, 0 berarti di sini 0. Karena ini 0 dan 0. Di sini 0 dan 0 berarti 0. Di sini 0 dan 0 berarti 0. Nah, berarti sisanya adalah 1, 1, 1, 1, 1. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi itu cara saya kalau mencari sebuah tabel kebenaran. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat. Saya ucapkan terima kasih.